Halo, pernah dengar tentang Minamoto no Tametomo? Kalau belum, mari kita kenalkan. Tametomo adalah seorang samurai dari Jepang yang terkenal sebagai salah satu pemanah terbaik dalam sejarah Jepang. Lahir pada tahun 1139, Tametomo adalah anggota dari klan Minamoto, salah satu klan samurai paling berpengaruh pada masa itu. Oh, dan yang membuat ceritanya lebih menarik, dia adalah anak dari Minamoto no Tamiyoshi, seorang kepala klan Minamoto yang sangat dihormati. Jadi, dia lahir dengan darah ksatria di dalam dirinya. Nah, Tametomo dikenal tidak hanya karena keterampilan memanahnya yang luar biasa, tapi dia juga karena fisiknya yang mengesankan. Konon, salah satu lengannya lebih panjang dari yang lain, yang memungkinkan dia menarik busur lebih jauh dan menghasilkan kekuatan tembakan yang luar biasa. Saya tahu ini mungkin terdengar seperti cerita mitos, tapi ada banyak kisah yang menggambarkan bagaimana Tametomo bisa memanah dengan kekuatan yang cukup untuk menembus kepala musuh. Bayangkan, satu anak panah yang bisa menenggelamkan kapal. Keren kan? Nah, di antara banyak petualangannya, salah satu yang paling terkenal adalah saat dia terlibat dalam pemberontakan Hogen pada tahun 1159. Tamitomo bertempur di pihak ayahnya melawan klan Taira, yang menjadi rival utama klan Minamoto. Meskipun akhirnya kalah, kemampuan memanah Tamitomo selama pertempuran ini membuatnya sangat terkenal. Setelah kekalahan itu, Tamitomo ditangkap dan diasingkan ke Pulau Oshima di Kepulauan Izu. Tapi jangan pikir ceritanya berhenti di situ. Di pulau terpencil itu, Tamitomo tidak menyerah pada nasib. Sebaliknya, dia menjadi semacam raja kecil, memimpin penduduk setempat dengan kebijaksanaan dan kekuatannya. Ada legenda yang mengatakan bahwa dia bahkan berlayar sampai ke Kepulauan Ryukyu, yang sekarang dikenal sebagai Okinawa, dan menjadi leluhur dari kerajaan Okinawa. Nah, siapa yang tahu betapa benarnya cerita ini? Tapi Tamitomo memang sosok yang memicu imajinasi dan kekaguman banyak orang. Sayangnya, seperti banyak pahlawan epik lainnya, hidup Tamitomo berakhir dengan tragis ketika klan Taka akhirnya mengirimkan pasukan untuk menangkapnya. Tamitomo lebih memilih untuk melakukan seppuku, sebuah bentuk ritual bunuh diri, daripada menyerah kepada musuh-musuhnya. Dia menusuk perutnya dengan pedang, dan sebagai tanda kekuatan terakhirnya, dia melepaskan satu anak panah terakhir yang dikatakan menembus beberapa musuh sebelum akhirnya dia menghembuskan napas terakhir. Bayangkan, bahkan di saat kematiannya, Tamitomo tetap menunjukkan keberanian dan keahliannya yang legendaris. Nah, di sini mengapa kisah Tamitomo tetap relevan dan menarik bagi kita hari ini? Mungkin karena dia mewakili semangat samurai yang sejati, keberanian, kehormatan, dan keahlian. Dia adalah simbol dari seorang yang meskipun menghadapi kekalahan dan pasangan singan, tetap teguh dan berdiri dengan kepala tegak. Hidupnya menuju bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari kemampuan fisik, tapi juga tentang ketahanan mental dan integritas. Oh iya, selain itu, cerita Tametomo juga mengingatkan kita tentang pentingnya legenda dan sejarah dalam bentuk identitas budaya. Meski beberapa elemen dari kisah hidupnya mungkin telah dibesar-besarkan atau bahkan dipalsukan oleh waktu, fakta bahwa dia masih dihormati dan diingat menunjukkan bahwa ada satu hal yang abadi dalam nilai-nilai yang dia wakili. Ini adalah kisah tentang bagaimana satu orang bisa menjadi simbol harapan dan keberanian bagi banyak orang, dan bagaimana warisan seperti itu bisa bertahan berabad-abad setelah kematiannya. Nah, di sini gue mau tambahin legenda tentang keturunan Tametomo. Nah, jadi salah satu aspek paling menarik kepada legenda Tametomo adalah kaitannya tentang keluarganya, yaitu keluarga kerajaan di Kepulauan Ryukyu, yang sekarang kita kenal sebagai Okinawa. Ada cerita yang mengatakan bahwa setelah tinggal di Oshima, Tametomo melakukan perjalanan ke Kepulauan Ryukyu. Di sana, dia menikah seorang wanita lokal dan menjadi ayah dari seorang anak yang kelak dikenal sebagai Suiten, raja pertama dari dinasti Ryukyu. Legenda ini menyiratkan bahwa Tametomo bukan hanya seorang pejuang, tapi juga seorang pembangun dinasti. Jadi melalui keturunannya tuh dia dianggap sebagai leluhur pendiri kerajaan Ryukyu yang memainkan peran penting dalam sejarah Okinawa selama berabad-abad. Meskipun ada sedikit bukti bersejarah yang mendukung klaim ini, cerita ini sangat hidup dalam tradisi lisan yang budaya lokal. Ini menunjukkan bagaimana sosok Tametomo dianggap sebagai pahlawan, tidak hanya di tanah asalnya, tetapi juga di daerah-daerah yang jauh. Kisah tentang keturunannya juga menyoroti bagaimana pengaruh Tametomo melampaui batas-batas fisik dan waktu. Meskipun diasingkan dari pusat kekuasaan di Jepang, legenda mengatakan bahwa darahnya terus mengalir dalam garis keturunan-keturunan kerajaan lain.
Ini menjadikan Tamitomo sebagai simbol dari daya tahan dan kelangsungan hidup yang mampu membangun pengaruh bahkan dalam situasi yang sangat sulit. Nah, sampai sini aja pembahasan hal unik dari salah satu tokoh terkenal Jepang, yaitu Tamitomo. Jika ada kritik dan saran, tulis di kolom komentar.